Meski dijadwalkan ulang, namun pemanggilan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai saksi oleh KPK menimbulkan beragam tanggapan dari publik. Sebagian menganggap kasus ini murni ranah hukum, namun sebagian lainnya tak melepaskan kemudian dari tarik-menarik dinamika politik yang terjadi jelang pemilu 2024. Apakah benar kasus ini bermuatan dimensi politik atau memang murni soal penegakan hukum? Kami akan menganalisanya. Sudah bersama kami analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Pak Ujang, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Bang Bram. Baik, ini langsung saja. Kita melihatkan kemudian ini riuh sekali publik. Ketika kemarin Menkominfo sudah ditetapkan, kemudian ini seakan-akan ditargetkan begitu kalau orang mengatakan, apa ini bisa kita kaitkan satu sama lain begitu, kemudian seperti yang banyak oposisi sebutkan. Ya, kalau kita membaca arah-arah katakanlah penegakan hukum di Indonesia secara umum, kita kan memang diakui atau tidak, kan ada tebang pilih, ya dicari-cari kesalahan orang lain, kalau pihak pemerintah aman gitu, pihak koalisi dikerjain. Nah, dalam konteks penegakan hukum iya, pasti ada bukti-bukti, bukti formil maupun material. Plate ada bukti, ada audit dari BPKP. Kemungkinan Syahrul Yassin Limpo juga kan sudah ditingkatkan ya ke penyidikan. Kelihatannya juga, mohon maaf, kelihatannya akan persis sama. Kelihatannya arahnya ke tersangka, kelihatannya saya tidak menduga-duga ya. Soal waktu saja, karena sudah gelar perkara pimpinan KPK. Nah, ketika itu terjadi maka sebenarnya ini ranah hukum memang pasti siapapun punya dosa, punya kesalahan. Apalagi pejabat tinggi negara. Cuma persoalannya hari ini ditarget. Ya, partai-partai kebetulan yang jadi menteri itu kan kalau dari koalisi perubahan hanya Nasdem, PKS nggak ada menterinya, lalu Demokrat juga nggak ada menterinya. Berarti kalau orang menafsirkan mengaitkan satu sama lain ini tidak salah begitu ya? Ya, saya sih melihatnya tidak salah karena di kita ini di Indonesia hukum ini masih berkelindan dengan politik. Oke. Ya pasti konstruksinya hukum, bukti materialnya pasti ada, formilnya juga pasti ada bukti-bukti yang dimiliki oleh penegak hukum baik kejaksaan maupun KPK. Tapi di saat yang sama ini kan ada putaran arus besar politik yang melingkari itu semua gitu. Sulit kita memisahkan kalau ini tidak terkait dengan politik. Ya, penegakan hukumnya ya, politisasinya kelihatannya arahnya juga ada begitu. Tapi saya mengutip apa yang disebutkan oleh Firly Bahuri, Ketua KPK, begitu mengomentari bahwa dengan kekuasaan saja tidak berpengaruh apalagi isu dan fitnah karena ia atau dia bekerja profesional, karena batas-batas profesional itulah maka dia harus mempertanggungjawabkan. Jadi apa yang dialami KPK, didalami KPK, apa yang terjadi KPK sepenuhnya proses hukum dan tidak ada proses lainnya. Artinya mentahkah statement soal kenetralan KPK ini di publik kemudian? Ya, boleh saja Pak Ketua KPK bilang begitu. Tapi tolong dong cari juga, mohon maaf ya, bukti-bukti korupsi dari menteri-menteri dari katakanlah koalisi pemerintahan Jokowi. Kan banyak juga itu. Banyak kasus-kasus yang dipetieskan, yang muncul tenggelam, ya kan banyak. Cuma didiamkan karena memang sudah masuk ikatan daripada bagian koalisi pemerintah. Nah, ini kan problem demokrasi kita. Oleh karena itu ya saya mengatakan saya tidak mau masuk ke ranah itu hak Pak Firly untuk mengatakan itu. Tetapi tadi kalau memang penegakan hukum murni, maka dong buktikan bahwa sesungguhnya sebenarnya bukan hanya mohon maaf Partai Nasdem yang ditarget, tapi juga banyak menteri lain juga yang punya salah dan dosa, tentu dibiarkan ini menjadi problem. Atau kemudian jika ada narasi bahwa oh jangan-jangan yang memang melakukan satu kemarin Johnny G. Plate, kemudian misalkan saat ini yang sedang akan diperiksa sebagai saksi adalah Syahrul Yassin Limpo. Memang itu yang terjadi, hanya kebetulan belaka misalkan. Bagaimana kita juga menyikapi sebagai publik? Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua itu ada desain, rencana-rencana. Ini kan saya melihat ya kemungkinan kaitannya dengan penjagalan Anies Baswedan. Bagaimana konstruksi koalisi perubahan itu bisa lemah, bisa hancur, ya kan, bisa terpecah sehingga Anies tidak bisa nyapres. Ini kan semua orang juga sudah paham ini, maka digunakanlah instrumen hukum untuk tadi yang melemahkan koalisi perubahan itu. Dan dalam semua rezim kekuasaan di Indonesia dari zaman ke zaman menggunakan instrumen hukum. Hampir semua pemerintahan sama begitu. Termasuk sekarang bukan hal yang baru kemudian Anda bukan hal yang baru, banyak sebelumnya tidak perlu saya jelaskan di sini, tapi konteksnya hari ini yang update dalam konteks pembahasan kita hari ini, kita melihat bahwa lembaga hukum kita yang masih digunakan sebagai alat untuk katakanlah mohon maaf menghajar lawan politik, tetapi yang mengamankan
kawan politik. Ini menjadi problem kita. Oke. Saya sih hanya mengkritisi itu saja. Sesungguhnya penegakan hukum harus ada di tengah begitu. Berarti artinya misalkan orang menafsirkan artinya tinggal buka saja yang dimau begitu ya? Itu bisa kita arahkan ke sana? Ya, kita punya pengalaman 2019 yang lalu. Banyak kalangan-kalangan yang katakanlah lawan koalisi pemerintah itu kan disikat juga. Banyak yang dipenjarakan. Ketika 2019 yang lalu ini clear dan sangat jelas. Nah hari ini juga hampir sama kan. Hari ini menggunakan hal yang lebih parah lagi, artinya dengan menggunakan hukum kasus korupsi. Karena itulah yang memang dicari-cari yang gampang yang bisa untuk melemahkan lawan politik. Oke, tadi kita mencoba mengutip apa yang dikatakan Pak Firly. Ini kemudian kami juga mempunyai statement dari salah satu kader Nasdem yaitu Sulaiman Hamzah yang merespon soal pemanggilan dari Syahrul Yassin Limpo. Berikut ini. Kita berharap ini semua akibat dari dampak politik saja sebenarnya. Tapi yang sesungguhnya yakin bahwa ini, menurut saya yakin tidak terjadi seperti itu. Dugaan itu mudah-mudahan salah. Karena sebagai teman, sebagai mitra yang selama ini kami sering bertemu, saya tidak melihat ada hal-hal yang merugikan negara. Saya pribadi menilai bahwa ini dampak dari kegiatan politik yang terlampau berlebihan, ya, yang masyarakat umum juga tahu. Oke, Pak Ujang, ini menarik kemudian katakan harapannya tidak benar tapi menduga-duga begitu. Dikatakan seakan-akan ada dugaan yang keliru begitu meski diharapkan tidak. Ini kan seakan-akan membangun narasi, mengarahkan publik berpikir bahwa ini memang tidak jauh dari urusan politik begitu. Ya, tadi saya garis bawahi dampak kegiatan politik yang berlebihan. Artinya ini soal dukung-mendukung saya melihat. Jadi mungkin karena tidak berani keras gitu ya untuk mengatakan itu. Jadi tadi semua orang pun tahu katanya. Artinya bahwa ya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya ini ada imbas dari dukungan politik seperti itu. Oke. Kalau kemudian ini akan berlanjut, Anda tadi mengatakan di awal begitu kita melihat dari pola begitu ya, apa yang sudah terjadi pada Johnny G. Plate, pada Menkominfo saat itu. Apakah kemudian ini akan juga berakhir sama? Apakah akan juga berdampak paling tidak pada Nasdem dan juga perubahan? Ya, saya sih melihatnya iya ya. Besar kecil ya itu akan berdampak pada koalisi perubahan. Pertama, dampak pencapresan Anies. Anies bisa goyah, ya kan, bisa lemah, bisa juga tidak jadi. Kalau memang menteri-menteri Nasdemnya itu ya dipreteli satu-satu. Bahkan kan Denny Indrayana sudah mengatakan bahwa nanti dijerat juga Menteri Lingkungan Hidup, kan ada katanya akan dikasuskan juga. Kita tidak tahu. Mudah-mudahan pun tadi sudah dipanggil sama Presiden. Ya, mudah-mudahan tidak benar gitu kan. Tapi kan indikasi-indikasi ini kan sudah kelihatan begitu bahwa tadi lawan politik. Nah, apakah berpengaruh? Ya, akan berpengaruh terkait dengan moto ya atau jargon perubahan yang digemakan oleh Nasdem dan Anies. Ini yang akan memperlemah. Jadi selama ini publik ketika misalkan J. Plate masuk penjara, lalu juga misalkan Syahrul Yassin Limpo ya mungkin ya kelihatannya akan ditarik-tarik menjadi tersangka kelihatannya. Tentu ini merugikan Nasdem karena Nasdem dianggap tadinya yang partai yang punya moto atau jargon restorasi, ya kan, perubahan. Tentu tadi masyarakat menuduhnya bahwa kok nggak sesuai dengan jargon itu. Oke, malah menjadi yang kalah begitu ya, malah dirugikan begitu ya posisinya? Sangat dirugikan, karena begini, tahu betul bahwa lawan politik Nasdem itu menggunakan instrumen hukum. Kalau instrumen hukum tidak bisa dibantah, karena ada alat bukti, karena dianggap korupsi. Itu yang sulit dibantah oleh Nasdem. Dan berdampak juga pada simpati dan dukungan publik tentunya. Ya, politik itu kan soal persepsi juga. Popularitas, elektabilitas itu kan persepsi. Persepsi yang dibangun oleh politisi, oleh partai politik. Kalau persepsinya bagus ya elektabilitas juga bagus. Jadi kalau persepsinya jelek tadi, persepsi tentang tadi ada menterinya yang korupsi, kadernya yang korupsi, petingginya yang korupsi, itu berimbas pada partainya, termasuk pada Nasdem, termasuk dalam konteks itu pencalonan Anies Baswedan. Oke, apakah itu kemudian beberapa analisa kemudian mengatakan bahwa itu jangan-jangan bisa kemudian dikapitalisasi begitu isunya untuk kemudian menguatkan sebagai pihak yang memang disisihkan, oposan begitu. Apakah itu sebenarnya tidak menguntungkan malah menurut Anda? Ya, dalam analisa Anda? Ya pasti tidak menguntungkan bagi Nasdem. Kan untuk melakukan perlawanan sulit. Karena ini kasusnya korupsi. Korupsi itu adalah kejahatan luar biasa yang tidak disukai oleh publik, apalagi kalangan milenial. Sangat benci terhadap korupsi. Milenial pemilih terbanyak, ya, terbesar di 2024 nanti. Nah, korupsi ini ya kalau dimasuk
dalam konteks untuk membusuk-busuk lawan yang paling efektif yang dilakukan oleh lawan politik Nasdem dan Koalisi Perubahan. Tapi ya tadi ya konstruksi ini kan terbangun karena sistem hukum kita, mohon maaf, masih tebang pilih, masih harus diperbaiki ke depan. Begitu. Oke, kalau begitu saya ingin melihat bagaimana dari persepsi, dari citra yang ada di kubu pemerintah paling tidak. Apakah juga akan diuntungkan secara signifikan dengan misalkan nanti akan tersangka misalkan, atau dengan kondisi hari ini paling tidak? Ya ada dua kemungkinan ya. Kan ada kalau koalisi pemerintah dengan koalisi oposisi itu kan katakanlah dua bejana yang berbeda. Kalau koalisi oposisinya itu dirugikan, terbusuk-busuki gitu ya, tersandung kasus korupsi, maka yang diuntungkan pemerintah. Tetapi jangan lupa juga masyarakat itu sudah cerdas. Artinya bahwa ini mohon maaf gitu, ini bisa jadi kerjaan lawan dari Koalisi Perubahan. Dugaan seperti itu ada ya. Pasti, nah ini juga merugikan dari pemerintah sendiri. Oleh karena itu tadi, kalau demokrasi itu akan bermartabat, akan sehat kalau penegakan hukumnya itu bagus. Baik, begitu. Kalau tidak ya demokrasinya juga akan hancur. Seberapa mungkin kan soal pandangan itu tidak biner, artinya tidak salah benar, yang tidak benar ke salah, tidak salah ke benar? Sulit untuk tidak mengaitkan bahwa ini bukan politik, kan itu sebenarnya. Ini yang menjadi persoalan. Benar salah itu di Indonesia masih bisa dibulak-balik. Tetapi tadi kita mohon maaf ya kepada seluruh penegak hukum untuk membangun bangsa, butuh tadi ya kredibilitas yang bagus dari para penegak hukum dalam konteks penegak hukum siapapun. Jadi kalau misalkan yang disasar menteri-menteri dari Nasdem ataupun katakanlah kalangan oposisi yang berseberangan dengan pemerintah, maka di saat yang sama mestinya ya kasus korupsi yang ada di menteri-menteri koalisi Jokowi juga harus diberantas juga. Mestinya ada keadilan di situ yang harus kita tumbuhkan di Republik ini. Oke, saya tertarik soal kalau tadi Anda katakan ini merugikan Nasdem, merugikan oposisi begitu ya. Apakah itu kemudian akan linear, misalkan orang yang tidak memilih mereka lagi akan kepada orang-orang yang ada di pemerintahan atau pihak sebaliknya begitu? Ya pokoknya ketika kasus korupsi ini misalkan nanti mengenai ya tadi Pak J. Plate lalu Pak Syahrul Yassin Limpo misalkan gitu ya. Ini kan belum ya, masih dugaan. Ya, lalu misalkan nanti ada Menteri Nasdem lagi, Menteri Lingkungan Hidup misalkan, itu kan pasti akan dicari-cari kesalahannya. Selama Nasdem itu tidak takluk gitu ya, selama Koalisi Perubahan itu tidak takluk, maka kemungkinan akan banyak kasus-kasus dari Menteri Nasdem itu yang akan diangkat. Ini udah kita prediksi sejak lama, karena sejatinya politik itu soal membusuk-busuki lawan. Kalau lawan ingin lemah, ingin hancur, maka dengan cara mengangkat kasus korupsi itu dipublish kepada publik. Kalau kemudian publik saja misalkan bisa menafsirkan hal yang sama tentunya, apakah kemudian itu akan linear, maksudnya akan pindah langsung mendukung mereka yang ada di komposisi pemerintah atau kemudian yang all Jokowismen gitu hari ini muncul? Ya mungkin itu kan yang sedang dibangun konstruksinya, agar ketika Koalisi Perubahan itu hancur, bercerai-berai, bahwa katakanlah citranya negatif, ya, citranya buruk di mata publik, maka harapannya adalah suara-suara pendukung ini kan masuk ke partai-partai pendukung pemerintah atau katakanlah capres yang didukung oleh pemerintah. Arahnya ke sana karena masyarakat ingin dicitrakan bahwa Koalisi Perubahan nggak ada yang berubah kok katanya, kok korupsi-korupsi juga. Kan itu yang akan diinginkan oleh partai-partai koalisi Jokowi, yang diinginkan all Jokowismen itu. Nah skenario skema itu, skenario seperti ini kan sebenarnya sudah mudah dibaca oleh kita semua, dan ya keinginan misalkan tadi Jokowi all men ya, atau Jokowismen itu terjadi dilakukan ketika misalkan koalisi perubahan atau koalisi Anies itu tidak bisa mencalonkan. Ya tidak bisa take off lah kira-kira seperti itu maksud saya. Tidak bisa lepas landas begitu ya Mas. Oke, terakhir Pak Ujang, apakah kemudian tadi secara keseluruhan kita membahas bahwa ini tidak hanya rezim ini saja, dari beragam rezim ini Anda katakan sudah dilakukan, 2019 sudah terjadi. Apakah publik sebetulnya tidak belajar pula dari masa lalu bahwa hal seperti ini bisa saja loh mendiskreditkan, memang sengaja untuk menjatuhkan? Apakah publik masih akan tetap melihat itu sebagai sesuatu yang real atau? Ya, publik kan sangat cerdas ya. Pemilih kita juga sangat cerdas. Apalagi sekarang terbuka dengan media sosial. Jadi kalau kita lihat misalkan sebenarnya para petinggi kita ini sudah kelihatan, bisa kita nilai seperti kita menilai ikan di akuarium. Penegak hukum pun kita sudah bisa lihat. Ya misalkan masalah MK juga kan sudah bisa kita bayang-bayang, publik sudah melihat. Oleh karena itu sebenarnya dalam konteks itu ya karena sudah cerdas, maka sesungguhnya sebenarnya masyarakat itu menginginkan ya ada banyak perbaikan lah dalam konteks kehidupan bernegara, termasuk dalam konteks politik itu. Jadi kalau kita ingin publik diberi pencerdasan, maka sesungguhnya tadi elit jangan, mohon maaf sekali lagi, jangan membodoh-bodohi publik gitu tentang terkait dengan kasus korupsi ini.
Jadi kalau kita bedah lagi korupsi ini, misalkan oh ini tidak ada kaitannya dengan politik, sulit masyarakat untuk membedakan bahwa ini murni penegakan hukum. Betul, hukumnya dijalankan, tetapi tadi menyasar kepada pihak-pihak tertentu. Oke, harus dibuktikan begitu ya paling tidak oleh KPK memang tidak tebang pilih. Jika ada laporan yang lain memang harus segera diusut begitu ya? Ya, saya tidak lain tidak bukan, Mas Bram. Kita bicara di sini, diskusi di sini gitu, ingin memperbaiki bangsa ini dengan penegakan hukum yang adil seperti itu. Oke, harapannya seperti itu dan juga tidak mencederai pesta demokrasi Pilpres di 2024 tentunya ya. Sepakat, Bang Bram. Oke, terima kasih Pak Ujang Komarudin, analis politik Universitas Al Azhar Indonesia telah bergabung sama kami dan juga insight